Oshinoko, salah satu series manga favorit gue yang rutin gue baca tiap jadwal rilisnya. Gue nggak peduli ya, lu pada yang nggak suka Oshinoko gimana-gimana gitu di channel gue, tapi gue suka banget sama Oshinoko. Jadi ya udah, gue mau ngomongin season 2 adaptasi anime Oshinoko. Jadi apa ya, gue mau nge-review aja deh season 2 Oshinoko. Oh, segitu aja deh pembuka, nggak jelasnya, langsung aja to the point, review Oshinoko season 2. Video ini spoiler Oshinoko season 2 gitu-gitu. Anyway, pertama gue mau review cerita. Season 2 Oshinoko mengadaptasi dua arc cerita yang ada di manganya. Pertama bernama 2.5D Stage Play yang menceritakan adaptasi stage play manga Tokyo Blade, dan arc kedua itu Private yang menceritakan grup Bikomachi syuting MV dan Ruby sama Aqua pulang kampung ke tempat kelahiran mereka karena syuting MV Bikomachi di situ. Gue di manga suka banget sama dua arc ini, dan ya gue sangat menanti gitu season 2 Oshinoko itu bakal kayak gimana. Dan singkat ya, gue suka banget sama season 2 Oshinoko gini. Buat arc 2.5 di stage play, gue paling suka itu pas ceritanya nyorot aspek teknis ribetnya mengadaptasi manga ke medium lain, dan dalam hal ini adalah stage play. Ada banyak orang yang terlibat, kayak direktor, terus penerbit manga, penulis naskah, sama juga kreator manganya misalnya. Dan tentu aja ada aktor yang memerankan karakternya. Belum lagi kalau kita misalnya itu ada politik industri, kayak misalnya aktor titipan gitu loh ya. Gue tahu tiap kali suatu cerita fiksi nyorot hal yang based on reality, kadang hal itu bisa aja dilebih-lebihkan sama apa yang ada di luar sana. Cuman ya kita nggak tahu sih itu beneran 100% akurat atau enggak, tapi ya udah, gue enjoy aja sebagai pengetahuan baru yang disampaikan melalui media hiburan tentang industrinya kayak gimana. Selain itu, gue suka banget sama arc ini karena nyorot dua waifu yang sangat amat cantik gitu di Oshinoko, yaitu Arimakana sama Akane Kurokawa yang pembawaannya bagus banget. Gue rasa arc ini emang spesial banget buat mereka berdua dan menunjukkan dinamika mereka berdua itu kayak gimana sih kalau misalnya perform bareng di satu panggung yang sama. Dan terus buat arc Private, gue suka akhirnya kembali nyorot misteri reinkarnasi dan siapa sih pembunuh Ai Hoshino itu di reveal yang bernama Hikaru Kamiki. Arc ini menjadi turning point buat aku karena dia mikir orang yang terlibat dalam pembunuhan Ai Hoshino udah meninggal, jadi dia beneran mau enjoy aja jadi aktor, dan Ruby gantian yang embrace her dark side pas konklusi arc ini di syuting MV yang dia mau mencari tahu orang yang terlibat pembunuhan Goro Amamiya, dokter yang nanganin dia di kehidupan sebelumnya sama Ai Hoshino itu. Suka season 2 mengakhiri cerita di part ini karena akhirnya bagus banget dan ngasih tahu setup season 3 di ceritanya bakal kayak gimana, karena ya di beberapa bagian cerita itu ada teaser lah, tipis-tipis gitu, teasing lah season 3 itu bakal ngecover kayak gimana. Overall ceritanya bagus banget sih buat gue pribadi tuh 0.5 di stage play sama arc Private ini, karena ya lagi-lagi gue fans manganya Oshinoko dan gue suka banget sama ceritanya gitu loh, dan animenya ngebawa cerita yang udah ada di manganya dengan baik aja buat gue. Selanjutnya gue mau review karakter. Jujur gue suka banget sama semua karakter di Oshinoko sih, entah mau karakter yang baik ataupun karakter yang jahat. Bagi gue semua punya motivasi dan kepribadian yang menarik, dan semuanya dipakai dengan pas buat cerita sesuai porsinya dan dipakai secara efektif. Gak ada karakter yang gue rasa screen time-nya sih kurang gitu ya sejauh gue baca manga ini, kecuali kalau misalnya jujur kekecewaan gue ini nyenggol manga dikit. Gue rada kecewa aja sama handling ya Membil, cuma gak apa-apa sih. Dan pertama kalau ngomongin review karakter, gue mau nyorot dulu deh review karakter sampingan tipis-tipis, karakter sampingan yang comeback dari season 1 sama karakter sampingan baru yang ada di season 2. Untuk karakter sampingan yang comeback dari season 1, gue mau nyorot Melt Narushima sama Yoriko Kichijoji. Melt ini kan orang yang jadi aktor di adaptasi drama manga buatan Yoriko yang aktingnya jelek banget, dan Melt ini berusaha menebus kesalahan dia di drama tersebut yang gue rasa pas dia tampil di panggung itu ngena banget buat Yoriko pas dia ngelihat improve banget performnya. Terus Yoriko juga ada hubungannya sama karakter sampingan baru di season 2, yaitu Samejima Abiko yang manganya diadaptasi menjadi live stage. Abiko ini orangnya sih sebenarnya passionate banget sama karya sendiri gitu, sama karya, tapi dia gak ngerti cara komunikasi yang proper gimana. Hasilnya dia tuh kalau ngomong nyolot banget gitu, lepas banget, dan produksi live stage-nya sempat pecah sampai ada andil Yoriko ngobrol sama Abiko gitu, diajarin sih gimana sih cara komunikasi yang proper. Dan terakhir Goa sebagai script writer dari live stage-nya. Gue suka sih hubungan Goa sama Abiko yang awalnya tegang banget gitu, tapi pas live stage-nya kelar mereka berdua jadi dekat banget setelah collab nulis naskahnya bersama. Overall itu aja sih karakter sampingan yang gua rasa sangat menarik di season 2 Oshinoko ini. Mereka dipakai dengan pas buat arc 2.5 di stage-nya, dan gua rasa sangat penting sih buat progres cerita di situ. Dan terus kalau ngomongin karakter sampingan di arc Private sih jujur ya rata-rata nggak ada karakter sampingan yang baru-baru amat, dan semuanya juga yang udah ada dari season 1. Pokok intinya balik lagi buat semua karakter di season 2 Oshinoko in generalnya dipakai dengan bagus lah buat ceritanya buat gue pribadi, dan juga karakter sampingannya juga
juga ya bagus-bagus aja. Dan buat ngomongin karakter utama, gue bakal nyorot mereka di segmen tersendiri gitu. Gue bakal ngebahas per individu, dimulai dari Ruby Hoshino yang mau gue sorot. Ruby Hoshino di arc 2.5 di stage play nggak dapat screen time banyak karena emang bukan arc-nya dia, dan dia baru dapat screen time proper itu pas arc pulang kampung ke Miyazaki. Rasanya arc pulang kampung ini bisa dibilang arc kecil-kecilan atau arc transisi sebelum masuk ke arc gede. Arc pulang kampung ini kelihatan arc buat nge-setup Ruby buat arc cerita ke depan itu bakal kayak gimana karakternya. Karena pas pulang kampung dia menemukan mayat dokter yang ngurusin dia dulu abis kelar syuting MV di situ. Sehingga abis menemukan mayat tersebut, sisi gelapnya itu bangkit gitu pas syuting MV. Dan sisi gelapnya Ruby bakal ditunjukkan di season 3 yang udah dikonfirmasi. Jadi tunggu aja deh buat lu pada anime only. Dan sebagai pembaca manga, gue kasih tahu aja, gue suka banget pas Ruby masuk ke bagian itu dimana dia menunjukkan sisi gelapnya. Itu gue suka banget pas baca manganya, dan gue menanti aja season 3 animenya ngeadaptasi bagian itu kayak gimana. Jadi ya sabar aja sih buat lu pada fans Ruby kalau ngerasa season 2 Oshinoko ini screen time buat dia kurang, tapi ya tunggu aja season 3, lu bakal puas lah sama screen time Ruby ntar. Dan selanjutnya gue mau ngomongin Aqua Hoshino. Kontribusi Aqua di season 2 sangat besar buat progres plot cerita seperti biasa. Di arc 2.5 di stage dia berkontribusi buat ngebikin live stage itu lancar dengan ngasih tiket ke Abiko buat nonton live stage yang naskahnya ditulis Goa. Dan efek berantai dari dia ngasih tiket ngebikin Abiko mau revisi skrip naskah dramanya yang ujungnya itu live stage-nya sukses. Tapi momen favorit gue buat Aqua di season 2 ini tentu pas bagian dia nyala banget actingnya. Dengan actingnya itu ngebikin dia menderita banget. Selain itu, aku masih berusaha mencari siapa yang terlibat dalam pembunuhan Ai Hoshino. Cuman dari petunjuk yang dia temukan, dia berpikiran kalau misalnya bapaknya, dia ngerasa bapak kandungnya terlibat dalam pembunuhan Ai Hoshino itu udah meninggal. Jadi dia ngerasa akhirnya dia bisa hidup tenang dan fokus menjalani karir actingnya. Walaupun kita tahu kenyataannya sih ya yang terlibat di pembunuhan Ai Hoshino itu belum meninggal, masih hidup. Sehingga Aqua Hoshino ini ya seperti biasa gitu, karakterisasinya tetap dari orang yang baik tapi kayak kelihatan jahat, tapi ya sebenarnya juga dia ya katakanlah manipulatif lah gitu, menggunakan apapun yang ada di sekitarnya buat mencapai goalsnya. Kalau lihat aja sih dari tingkahnya dia ke Kanari sama Akane ya kayak gitu. Dan itu ya sebenarnya make sense sih dengan motivasi dia gitu. Dan gue nggak bisa nyalain dia juga menjadi sebenarnya protagonis yang baik tapi jahat gitu loh. Let's just say that Aqua ini ya karakter yang abu-abu banget lah. Tapi overall gue suka banget sih sama perkembangan sama Aqua di season 2 ini kayak gimana. Kita dikasih tahu isi kepala dia itu kayak gimana lah, traumanya itu kayak gimana atau apalah. Gue suka banget sih. Dan berikutnya gue mau ngomongin waifu nomor 1 gue di Oshinoko, yaitu Akane Kurokawa. Gue suka banget sama Akane di season 2 ini yang kesannya itu lebih dewasa dan lebih berani dibandingkan season 1. Bakat acting dia berkembang jauh dibandingkan season 1, dan pas bagiannya dia muncul itu selalu cantik banget, sumpah gak bohong. Gue mau nikah sama Akane, bisa gak sih? Ada gak sih Akane Kurokawa di dunia nyata gitu? Kalau misalnya dia ada, gue nikahin langsung, sumpah itu dia cantik banget. Di satu sisi dinamika hubungan Akane sama Kana itu menjadi hal favorit gue di season 2 ini. Akane sebagai fangirl akutnya Kana tapi rada sunderi jadi kelihatannya benci. Itu jadi pendorong buat karakter developmentnya Kana biar actingnya Kana menjadi lebih berani dan bersinar lebih terang. Terus ngomongin hubungan Akane sama Aqua, jujur hubungan mereka itu tetap jelas tapi nggak jelas juga sih. Meskipun ya di akhir season 2 Akane sama Aqua ini beneran pacaran lah sampai di titik cerita itu gitu. Yang ngebikin karena jealous lah, cemburu lah gitu. Tapi overall gue suka banget sih sama Akane gitu di season 2 ini kayak gimana. Dan ini emang sangat baik sih karena gue Akane stan gitu. Gue suka banget, gue cinta banget sama Akane gitu. Jadi ya gitu sih. Pokoknya ya intinya gue suka banget apa yang dia bawa ke cerita dan interaksi dia sama karakter lain ya. Tiap kali dia muncul juga selain cantiknya, kepintaran dia, kemampuan analisis dia itu ya rada mengerikan sih. Dan kelihatan dia tuh tahu gitu pas Aqua ngerasa bapaknya itu yang terlibat dalam pembunuhan Ai Hoshino udah meninggal. Akane tahu kalau misalnya itu ada yang janggal gitu sebenarnya. Yang terlibat dalam pembunuhan Ai Hoshino itu masih hidup gitu, dan Akane ngerasain hal itu. Cuma dia nggak mau Aqua tahu gitu karena pengen banget Aqua bisa hidup tenang, bisa enjoy his life gitu lah ya. Dan itu mengerikan deh Akane itu kemampuan analisisnya sih dari season 1 itu. Terakhir gue mau ngasih spotlight ke Ari Makana yang dapat banyak
banyak karakter development di arc 2.5 di stage. Gue ngerasa arc ini spesifik banget buat ngebikin Kana menonjol lagi dengan karakter kayak Aqua sama Akane yang berusaha ngasih spotlight buat Kana pas acting. Kana ini kan sebenarnya jago banget gitu acting, cuman saking jagonya dia jadinya sering banget turunin skill buat survive sama menyesuaikan lingkungannya. Dia selalu ngerasa dengan numbalin dirinya pas tampil gitu acaranya bakal lebih sukses, yang sebenarnya gak salah karena dia survive di industri hiburan dengan cara gini. Cuman sayang aja talent acting dia itu dipakai cuma buat adaptasi ke lingkungan sekitar doang dan gak beneran nunjukin power dia yang sesungguhnya itu kayak gimana. Maka dari itu Aqua sama Akane berusaha banget ngasih spotlight ke Kana biar dia bisa acting full kekuatan dia tanpa harus tahan diri. Hasilnya Kana jadi pede banget pas acting kayak zaman dia pas masih jadi artis anak-anak. Balik lagi gitu, yang gue suka banget sama perkembangan Kana di sini. Yang ujungnya sih overall gue suka banget lah sama perkembangannya Kana gitu. Akhirnya dia nggak mengurung diri, akhirnya dia tahu sebenarnya nih gue bisa kayak gini nih, orang-orang lihat gue gitu. Makanya gue suka banget sama Kana. Walaupun tetap sih gue suka bangetnya sama Akane gitu, tapi nggak apa-apa, tetep kok Kana Arima karakter yang bagus dari writing standpoint. Dan selanjutnya gue mau review visual sama animasi. Singkatnya sih visual dan animasi season 2 Oshinoko itu masih bagus kok, masih kayak season 1 bagusnya buat gue pribadi. Aspek visual yang paling menonjol dari Oshinoko itu tentu aja desain karakter, gambaran karakter itu selalu bagus. Pada kalau ngelihat gambaran karakter itu ceweknya tuh cantik semua, dan ngeliat gambaran karakter cowoknya itu juga pada ganteng karena ya emang gambarannya bagus banget. Dan kalau ngomongin animasi, jujur ini anime pas mood banget, itu animasinya bisa bagus banget dan keren banget. Contohnya pas bagian World itu animasinya keren banget dan sangat eksperimental kesannya. Mungkin salah satu sequence animasi terbagus yang ada di tahun 2024 ini. Dan selain itu tentu aja ada cut animasi keren pas scene action Tokyo Blade kayak misalnya Akane scene sendiri. Dan gue juga gak lupa pas bagian Kana berantem. Obviously pas scene action banyak lah animasi bagusnya, tapi pas bagian dramanya juga ada bagian bagus ya, kayak animasi Ruby sisi gelapnya tuh bangkit itu keren banget sih, pas sisi gelapnya Aqua bangkit di season 1. Dan gak lupa juga animasi dari MV-nya Bikomachi yang nongol di episode terakhir season 2. Itu animasinya bagus banget. Sebagai penutup overall thoughts gue buat season 2 Oshinoko sebagai fans series yang ngikutin rutin baca manganya, gue suka banget sama adaptasi anime season 2, dan gue rasa ini adaptasi anime yang solid lah, bisa ngebawain hal yang bagus dari manganya dengan bagus banget buat gue pribadi. Dan gue berani ngasih rating ini adalah anime 9 dari 10. Semuanya bagus banget dan gue rasa ya nggak terlalu banyak lah minus yang ngebikin gue risih. Mungkin ada beberapa bagian yang gue ngerasa agak bosan aja sih, cuman itu ya nggak apa-apa, dikit banget lah. Dan kalau ngomongin teknis produksi ya, dari yang gue tahu Doga Kobo ini jadwal produksinya itu sibuk banget karena Oshinoko itu tayang mingguannya di musim yang sama, di hari yang sama kayak garapan mereka yang lainnya, yaitu anime Roshidere. Dan staffnya juga banyak yang tumpang tindih tahu gue di situ, sehingga gue penasaran sih kapan gitu hal ini mempengaruhi jadwal produksi mereka sama kualitas mereka. Dan ternyata ya overall kualitas itu entah di anime Roshidere yang gue tonton juga dan juga anime Oshinoko sebenarnya in term of kualitas directing animasi gitu itu gak ada yang turun ya sih. Dan gue nggak tahu cara mereka bisa gitu loh, dua anime di musim yang sama gitu-gitu staff tumpang tindih bisa ngasilin anime bagus yang overall itu gue enjoy nontonnya. Itu gue heran kok bisa gitu, manajemennya kayak gimana. Walaupun sebenarnya yang ngeliat Oshinoko juga pada akhirnya ada berantakan di anime, sempet delay gitu kalau nggak salah 2 kali, dan yang terakhir itu sebelum episode terakhir season 2 tayang itu delay. Spekulasi gue kalau delay kayak gitu obviously terjadi masalah produksi di belakang layar, karena ya balik lagi jadwal produksi itu apa tuh sama Roshidere itu kan gimana gitu, lu bayangin satu studio yang sama, habis itu juga staffnya tumpang tindih, jadi ya make sense lah kalau ditunda gitu. Dan pokok walaupun dengan segala drama produksi di belakang layar ya, jadi ADW tetap anime yang bagus banget dan gue suka banget, puas banget. Overall gue tetap nungguin season 3 animenya kayak gimana. Tapi ya udahlah, itu aja review gue buat Oshinoko season 2 anime 9 dari 10. Overall bagus banget, gue suka banget sebagai fans seriesnya. Udah gitu aja, bye.